Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Nugroho. Saya dari kelas C. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS ujian tengah semester mata kuliah Islam Disiplin Ilmu. Oke, di sini dalam video kali ini saya mengulas atau membuat makalah terkait metode terapi jiwa dalam puasa sunnah Daud. Sebelumnya, mengapa saya mengambil metode ini atau mengambil judul ini? Dikarenakan menurut saya dalam puasa sunnah Daud ini memang familiar atau udah banyak dikenal oleh orang lain. Tapi dalam segi pemaknaan atau terkait arti dari puasa sunnah sendiri memang secara garis besar menurut saya pandangan bahwa orang lain tuh belum mengetahui makna terkait puasa sunnah Daud ini. Oke, masuk langsung saja. Yang pertama itu pengertian sunnah Daud. Oke, langsung saja yang pertama terkait pengertian puasa sunnah Daud. Puasa Daud merupakan puasa khusus yang dilakukan Nabi Daud alaihissalam. Maksudnya puasa sunnah yang dikerjakan Nabi Daud dengan cara sehari berpuasa, kemudian sehari lagi berbuka. Puasa ini tergolong berat dalam pengerjaannya. Oleh karena itu, puasa ini dikerjakan secara berkelanjutan dan terus-menerus, dan hanya dibatasi jeda sehari menurut peraturan sunnahnya untuk tidak puasa. Sehari puasa dan hari berikutnya tidak puasa, begitu seterusnya. Di samping itu, puasa ini adalah puasa yang paling afdol dan tergolong sangat berat. Dalam kalangan dunia sehari-hari, kita mungkin sudah familiar dengan istilah puasa Daud. Namun, tidak semua orang Islam memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan puasa Daud. Kita dapat memahami makna puasa Daud dari nama dan cara pengerjaannya. Kenapa dinamakan puasa Daud? Karena amalan ini pertama kali dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Di dalam Islam ada banyak puasa sunnah yang dianjurkan, tetapi puasa Daud merupakan puasa sunnah yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak ada satupun puasa sunnah yang lebih baik dari puasa Daud. Dasar hukum selanjutnya itu terkait dasar hukum puasa Daud. Ada salah satu hadis riwayat Bukhari nomor 6277 dan Muslim nomor 1159, bahwa di dalam artinya itu tertera bahwa tidak ada puasa yang lebih afdol dari puasa Daud. Puasa Daud berarti sudah berpuasa separuh tahun, karena sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Selanjutnya yaitu terkait rukun-rukun puasa Daud. Di dalam rukun puasa Daud ini ada 8 sebelum pengerjaannya, yaitu 1. Niat, 2. Sahur, 3. Menahan lapar dan haus, 4. Menahan hubungan suami istri pada siang hari, 5. Memelihara badan, 6. Memelihara akal pikiran dari prasangka buruk yang dapat menyesatkan orang lain, 7. Memelihara hati dari kotoran-kotoran batin dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 8. Memelihara dari sikap dan perilaku tercela seperti marah, emosi, dendam, sombong, dan sebagainya. Kalau sebelum ini kita udah membahas terkait rukun dalam berpuasa Daud. Dalam penyampaian yang selanjutnya itu terkait hal-hal yang atau faktor yang membatalkan puasa Daud. 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Bersetubuh atau jima. 3. Muntah dengan sengaja. 4. Haid dan nifas. Dari beberapa keterangan di atas kita sudah mencapai atau keutamaan dan manfaat terkait bagaimana apabila kita mengerjakan puasa Daud dalam kehidupan sehari-hari. 1. Itu mencerdaskan jiwa. 2. Mencerdaskan spiritual. Pengendalian diri dengan puasa Daud dapat mencerdaskan jiwa. Dengan mencerdaskan jiwa inilah akan membawa manusia pada kecerdasan spiritual. 3.
menjeniuskan akal. 4. Mengobati sifat amarah dan menahan emosi. Itu beberapa terkait materi atau isi makalah dari yang saya buat. Dari berdasarkan keterangan atau materi di atas, kesimpulan terkait metode terapi jiwa pada puasa Daud ini bahwa berdasarkan data dan informasi yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pembahasan metode terapi jiwa dalam pelaksanaan puasa sunnah Daud banyak mempunyai manfaat dan keutamaan dalam pelaksanaan di kehidupan sehari-hari, serta hikmah yang didapatkan oleh orang yang mengerjakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.